Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita tahu dulu sumbatan nafas itu ada berbagai macam. Yang pertama ada sumbatan karena lidahnya jatuh. Bunyinya apa biasanya kalau lidahnya jatuh? Ngorok ya, snoring. Kemudian yang kedua ada kalau misalnya ada cairan, bunyi nafasnya apa? Gargling. Kemudian kalau misalnya kebakaran, terbakar, dan dia harus pakai jarum langsung gitu di daerah lehernya. Tahu namanya? Namanya apa ya? Nama jarumnya nih. Suara nafasnya apa? Stridor. Ya, betul ya. Jadi ada gargling, ada snoring, dan juga ada stridor. Nah itu jenis-jenis dari bunyi nafas yang disebabkan karena sumbatan. Nah buat kita tahu sebelum kita melakukan pasien apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus dipasang dan lain sebagainya. Yang pertama kita nilai dulu kondisi pasiennya itu apakah ada sumbatan atau tidak. Siapa yang bising ya jadi dinilainya dengan cara look, listen, and feel. Udah pernah dengar? Ya. Jadi kita lihat apa yang dilihat, perkembangan dadanya. Ya, kemudian bisa juga kita lihat misalnya dia ada cyanosis, berarti otomatis oksigennya terganggu. Ya, terus setelah look kita listen, kita dengarkan suara nafas tambahannya, nggak perlu pakai stetoskop. Ya, karena bukan di area breathing, kita masih di area airway. Jadi kita dengarkan suara nafas tambahannya seperti apa tadi, gargling, snoring, atau stridor. Ya, yang ketiga kita rasakan. Ya betul ya, kita rasakan, kita pegang apakah ada naik turun perut atau dada gitu ya. Kalau orang nafas kan kelihatan ya ada naik turun perutnya. Nah itu merasakan, itu bisa dilakukan dalam 1 kali waktu ya. Jadi nggak usah dilihat dulu kelamaan waktunya. Kalau dia sudah henti nafas, kita lihat dulu, kita cek dulu gitu ya, keburu bagus ya pasiennya ya. Jadi kita lakukan langsung sekali waktu. Misalnya kita letakkan telinga kita di sini, kita lihat perkembangan dadanya dan kita pegang gitu. Nah itu jadi langsung efektif ya, jadi langsung tahu. Oh misalnya dia ada gargling, berarti ada cairan. Apa yang dilakukan kalau ada cairan? Gimana cara membebaskan jalan nafasnya? Suction bisa. Tapi kalau misalnya dia ada di jalan, kita nggak punya suction di jalan. Dimiringkan bisa, atau kita pakai finger swab ya, jadi kita pakai tangan, kita buang cairannya gitu, tapi posisi pasien dimiringkan dan harus hati-hati. Bisa jadi ada perdarahan di area mulut, hidung, itu dia menandakan ada cedera servikal gitu, jadi harus hati-hati dimiringkan. Itu kalau kondisi di jalan. Tapi kalau kondisinya di rumah sakit, di IGD, kita bisa pakai suction untuk menghilangkan cairan yang ada di mulut. Itu untuk pembebasan jalan nafas yang kaitannya dengan sumbatan cairan. Terus kalau lidahnya jatuh, kita pakai apa? Tong spatter. Pakai sendok? Jangan ya. Jadi kita kalau misalnya pasien, biasanya yang lidahnya jatuh itu pasien yang penurunan kesadaran. Ya, dia penurunan kesadaran, stroke misalnya, pasien stroke, kemudian stroke hemorrhagic itu masuk ke ruang gawat darurat, ternyata dia penurunan kesadaran, lidahnya jatuh, tanda-tandanya adalah ngorok gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang tidurnya ngorok, ya itu bukan berarti normal ya. Jadi biasanya posisi tidurnya tidak benar, jadinya lidahnya nutupin jalan nafas gitu ya. Nah kalau lidah jatuh itu kita bisa tahan pakai tong spatel, tapi tong spatel biasanya untuk pasien-pasien kejang biar lidahnya nggak kegigit gitu. Dan itu pun harus dilapisi sama kasar, nggak boleh pakai tong spatel aja, nanti bisa bikin cedera dari pasiennya. Nah kalau lidah jatuh kita pakai ini udel atau opa ya, ini namanya opa. Jadi dia untuk menahan biar lidahnya nggak jatuh. Nah ini dipasang ke pasien yang nggak sadar ya,
bukan ke pasien yang sadar. Takutnya apa kalau ke pasien yang sadar? Muntah gitu ya. Bisa kesedap, refleks muntahnya masih ada gitu. Jadi dia dipasangnya ke pasien yang tidak sadar. Biasanya kondisi koma, GCS kurang dari 10. Tuh, cara masangnya gimana? Diukur dulu. Ya, OPA itu ada ukurannya, ada yang kecil ya. Kalau kalian lihat. Nih, ada yang kecil, ini sedang, kemudian ada yang paling besar. Jadi kayak lagi ini ya, sales. Oke, pertama kita ukur dulu. Kalau kita perkiraan pasiennya dewasa ya kita ambil dulu yang gede ya. Nah, ukurnya gimana? Kita ukur dari ujung bibir sampai di sini. Telinga. Ya, telinga di bawah telinga. Ya, di bawah tulang mastoid seperti ini kita ukur. Ukur biasa seperti ini. Kalau misal pakai yang kecil kan nggak nyampe ya. Terus pakai yang sedang kurang ya. Jadi dia karena dia pasien dewasa kita pakainya yang caranya itu biasanya ada ukurannya, ada tulisannya ini 90, ini 70, yang ini 6,0, 9,0. Oke, setelah diukur cocok pakai yang ini. Nah, tinggal kita masukinnya nggak usah dikasih gel, nggak usah dikasih apa-apa, langsung aja dimasukin. Cara masukinnya gimana? Ada yang pernah? Masukinnya bukan, ini kan bentuknya seperti ini ya. Nanti kita tujuannya bentuknya seperti ini, tapi nggak boleh langsung kayak gini masukinnya. Ya, jadi dari seperti ini. Kalau sudah setengah, terus kita puter. Ya, pantatnya susah ya ini ya. Harus pantun asli Bu. Itu kan nggak boleh orang yang sadar ya. Pantatnya harusnya yang elastis, ya itu Bu. Di sana ya. Iya. Ya, coba ada yang bisa praktik di sana. Coba. Siapa yang itu primo ya, namanya Hanu bisa jalan. Oke, coba lihat dulu posisinya seperti ini. Dimasukin. Kalau udah setengah diputer. Nah, didorong. Iya, biasa banget. Itu ya cara masak koka, gampang kan? Itu kalau ke Phantom. Kalau ke orang asli yang dia memang sudah lidahnya jatuh, biasanya agak sedikit kesulitan gitu ya, karena lidahnya sudah terlanjur nutup. Kadang opanya itu bisa sampai misal udah dipasang dalam waktu 1 hari, dia tiba-tiba keluar sendiri. Jadi harus kita evaluasi lagi. Itu cara masak opa. Itu kalau sumbatan jalan nafasnya adalah lidah yang jatuh ya, bunyi nafasnya snoring. Oke, kemudian kalau pakainya yang nasofaringeal ini, dia masuknya ke hidung ya. Ini kayaknya kegedean ya. Ini juga ada ukurannya, cara ukurnya gampang, kita pasin aja di area hidungnya gitu ya. Kalau tadi kan kita ukur, kalau yang opa, kalau yang ini kita paskan saja. Yang penting salangnya masuk, kalau kebesaran nanti dia nggak bisa masuk ya. Oke, nah caranya gimana ya, kita masukkan seperti biasa kayak kalian masukin NGT. Berarti harus dikasih gel ya, harus dikasih gel dulu, baru kita masukkan. Ini hidungnya nggak bolong ya, jadi nggak bisa masuk ya. Gitu, kita masukkan. Nah biasanya ini bisa disambungkan dengan BVM. Gitu, ini untuk pernapasan juga. Terus kalau di jalan itu kita nggak punya opa, kita nggak punya ini ya, kita nggak punya masker. Apa yang kita lakukan untuk pembebasan jalan nafas? Apa yang itu? Ditegangin. Kan nggak ada alat ya, betul. Apa namanya? Posisi apa ya? Posisi apa namanya? Ditegangin.
Jauh trust. Iya, Jauh trust, kemudian ada head tail dan chin lip. Yang head tail sama chin lip itu bisa jadi satu ya. Kalau chin lip itu kita tekan di area dagunya gitu, buat kita membuka. Kalau head tail namanya juga head berarti di area kepala. Jadi kita tekan kepalanya gitu, terus kemudian dagunya kita buka seperti ini. Biasanya kita lakukan ini kalau kita mau kasih nafas buatan gitu, motumon. Kan nggak boleh sih kalau Kenapa? nggak boleh motumon. Ya sekarang udah nggak boleh ya, karena takutnya ada infeksi yang menular dari pasien nular ke kita gitu. Makanya sekarang kalau memang ada pasien yang henti nafas, kita fokus saja untuk kompresinya gitu. Kalau memang dia henti jantung ya. Gitu ya. Oke, itu cara untuk yang head tilt dan chin lift ya. Jadi ditekan di area apa ini namanya, jidat, dahi ya, dan juga kalian tekan di area dagunya gitu. Ini head tilt dan chin lift. Jadi buat ngebuka jalan nafasnya. Nah, yang kedua ada jauh trust. Jauh trust itu gimana caranya? Dari depan. Jadi rahanya ditarik, terus di area pipi ini agak ditekan gitu ya. Ini untuk ngelurusin jalan nafasnya pasien. Tapi hati-hati melakukannya, karena kalau misal dia ada cedera servikal, kita juga harus nahan pakai tangan ini. Jadi biar kepalanya tetap lurus gitu, lehernya tetap lurus. Itu teknik yang jauh trust ya. Paham? Oke, kalau masker dan lain sebagainya pas sudah tahu ya, tinggal dipasang biasa. Nah, biasanya masker NRM, masker kemudian yang simple mask itu dia dipakai kalau kondisi sesak nafas dan butuh oksigen dengan kadar yang tinggi, misalnya butuh 12 lpm. Kalau cuma 3 lpm gitu dia bisa pakai nasakanul. Tapi kalau pasien shock biasanya lagi nunggu ICU itu SPO udah turun, berarti penanganan di ruangan kita pakai yang NRM dulu, kita kasih langsung 12 lpm, jadi kadarnya yang tinggi gitu, tekanan oksigennya yang tinggi. Itu untuk pemasangan masker. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Cukup simple untuk yang basic, penanganan basic airway. Nanti yang rada sulit itu mungkin kita